Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forganif dan sekali lagi kita sama Koyong. Waduh, Koyong. Nama panjangnya siapa sih sebenarnya? Nama asli saya Yomin Sugianto. Yomin Sugianto. Kenapa jadi Yong? Nama Chinese ya. Nama Chinese ya. Yongmin, jadi dipanggil Yongnya aja. Oh, oke. Yong. Nah, moga teman-teman yang belum tahu, Koyong ini dia adalah orang penguasa sinar kali ya. Kayaknya jabatan terlalu mendewakan, man. Iya, karena gini, biasanya kalau toko aksesoris mobil, ya kan? Itu kan satu cabang, dua cabang gitu ya. Ini dia bisa rekanan sampai 70. Konsepnya bukan cabang berarti ya, kok ya? Bukan, jadi kayak orang sebenarnya kayak sekolah lawan. Jadi Parah sekolah ini. pun punya siswa kan ratusan. Beratnya gitu, cuman sementara kan kita masih ya orang yang percaya kita, dia mau belajar sama kita ya silakan gitu sistemnya. Makasih. Nah, itu gimana sih kok ceritanya? Awalnya bisa mainan lampu, terus awalnya bisa bikin sistem networking kayak sekarang, sampai ada kereta lewat nih. Ini penonton pasti bingung di mana ya. Di mana ya Betul, tempatnya asri gini? Ini di Novotel, guys. Jadi style podcastnya Ridwan mantep, pindah tempat. Ya. Mau lagi di Surabaya kan? Ini buat teman-teman sobat super yang mencari inspirasi untuk usaha. Asik. Kita datangkan ke sini. Gimana tuh kok ceritanya kok? Jadi ya awal mulanya semua dari hobi, Wan. Dari hobi lah intinya. Tahun berapa tuh? 80-an atau? Kalau gua sih basicnya memang kan ya gua dari kecil itu hidupnya memang di keluarga orang teknik ya. Orang Bokap teknik. Gua ya orang tua gua, bapak gua tuh basicnya kerja mesin, outboard, speedboat. Wih, Outboard, speedboat, fiberglass, ada pendingin ada. Jadi ya zaman dulu orang dulu kan kerjanya agak serabutan. Tapi ya semuanya dia mau Dikerjain ya? semua gitu. Jadi terus tahu sendiri dedikan orang dulu, kita itu kan jadi kernet dia ibaratnya. Anak zaman dulu kan kasar, kan omongan kasar, mungkin sedikit main tangan gitu kan. Ya kayak Hitler lah orang tua gue mungkin dulu yang begitu. berarti lu sering digampar dulu? Dulu ya kebetulan enggak sih, gue pinter main hati, bawa kakak gue yang sering gambar-gambar. Jadi ya dari kecil, dari SD itu udah kita ngerti tentang ya ibaratnya kunci gitu loh, bongkar-bongkar gini. Jadi bokap gue tuh maunya itu dia kayak dokter gigi ibaratnya. Ini udah harus pas nih. Kalau dokter gigi kan mungkin kapi-kapi atau apa gitu kan, sendok-sendok semennya itu. Ini mau gini, jadi dia bongkar nih mesin tempel, mesin outboard. Lo harus tahu dari jauh nih, ini kunci 10, kunci 12, kunci 14. Jadi Oke. jadi gini dia harus pas. Pantesan lo itu lihat dari batok belakang ya, bukan batok depan loh. Kalau kaca depan tuh gampang. Batok belakang lampu mobil apa dia udah tahu. Karena emang Nah, udah mungkin. dibiasakan suruh menghafal dari kecil. Iya, mungkin salah satunya ya. Lu nyambung ke sana mungkin ya, gue baru gue nyambung mungkin gara-gara itu ya. Iya, dan Lu buat bisa teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, bisa lihat di situ. Itu Koyong itu bilang, gue lihat dari batok belakang udah tahu ini mobil apa. Iya, mungkin udah kebiasaan ya. Mungkin dari situ, dari kecil udah Jadi diasah. itu mesin kan ada berapa HP, berapa PK ya. Kalau outboard kan berapa PK kita udah tahu itu. Ini 25 PK, kunci yang dibutuhkan ini. Terus tahu. Salah gini ringan tangan. Tak. Iya. Tapi baiknya bokap gua kalau udah selesai, lalu mau apa dikasih. Oke. Kasih pokoknya. Berarti Tapi pegawainya ada yang nggak ada betah. nggak ada yang betah. Anaknya doang. Ya? Anaknya lu Kan lu nggak bisa resign ya? nggak bisa. Lu mau diusir beneran kalau sama dia. Nggak ada urusan. Lu mau sok-sok gertak sambel, mau nggak pulang disuruh lu bawa baju lu. Berarti lu pernah kabur? Enggak Nggak sih. pernah pergi? Enggak ada yang berani. Man. Nggak ada yang berani. Baik sih intinya. Pokoknya dia itu yang salah satu motivator gua deh. Dia yang buat kita jadi gini. Memang waktu itu kita ngerasakan siksaan mungkin ya. Tanda kutip siksaan. Kayaknya orang libur, teman-teman libur, kita kerja. Tapi ya mungkin dari itu jalannya Tuhan ya. Dia buat kita jadi benar-benar udah tahu rasanya pahit tuh gimana, manis tuh gimana, merangkak itu gimana, lari itu gimana. Ya sekarang rasanya. Berarti lu juga sekarang sama anak-anak lu gitu ya? Ya agak fleksibel Ya, sih. oke. Agak fleksibel, nggak kayak gitu. Zaman sekarang punya anak lu gitu nggak mau mungkin. Lapor polisi istri lo langsung. Jadi ya dari itu prosesnya dibentuk Wan. Terus dulu gue perhotelan justru karena lari
Ya lari dari matematika, dari hafalan lah ya. Kita Capek kan ya, cari gampang masuk bahasa, biar kenapa ya sekolah perhotelan bisa. Bahasa dulu. Iya ada SMA bahasa. Lu tahun berapa sih SMA? 2009. 2009 lulusnya, gue 98. Oh 98, pas lagi huru hara nih berarti. Bener, jadi pas lagi kerusuhan itu. Tapi ya itu ya, gue sekolah perhotelan, basic gue perhotelan. Tapi larinya tetap ke ini. Ke Berarti umur sekarang 42 ya kok ya? 42. 42 kita. Jadi awal mulanya kerja lampu ini dari 2005 lah. 2005 ya? Tapi kalau kerja yang di bidang otomotif itu dari 2000, mungkin 2002. Awalnya apa dulu tuh kok? Sempat sih ya kerja di perhotelan sempat. Kerja di perhotelan sempat, terus bini gue juga kebetulan orang perhotelan, hotelier, jadi dia masak, gue servis, terus mau daftar kapal pesiar, dulu kan ngetren kapal pesiar. Semua qualified. Tahu yang bikin mangkel apa enggak qualified? Tinggi. Apanya? Tinggi gue kurang. Tinggi lu berapa? 177 bukan? 168. 168. Ya beda 2 cm kita berarti. Harus 170. Nggak pakai hak tinggi gitu? Nggak boleh. Ya udah prepare tau waktu interview lulus, tes tulis lulus. Nah, tes fisik nggak lulus, Bang. Sakit hati nggak lo? Lu pakai rambut pang lah gitu biar masuk. Nggak bisa dipepres lu ini, lu dipepres. Jadi kalau mau tuh masuk ke cook, nggak mau udah. Jadi sama bini itu dulu pernah juga kerja di Bali. Jadi sudah buka usaha, dulu tinggalnya di Lampung tempat. Oh di Lampung dulu Pak? Di Lampung. Ke Surabaya? Ke Surabaya setelah sudah ada Yong Motor. Jadi awalnya dulu gua Yong Motor itu basicnya adalah nama showroom. Mungkin kalau yang nonton lu orang Lampung ya. Di Lampung entah kenapa nama showroom mobil bekas pasti ada motor belakangnya. Padahal yang dijual mobil. Sama dong, di Jakarta juga sama. Iya, apa motor. Jadi semua itu motor ya. Dulu gua pakai nama gua Yong Motor aja deh. Ya, makanya keluarlah Yong Motor. Oke. Itu nama Yong Motor. Pertama tuh jual beli mobil bekas. Tapi pas jual beli mobil bekas sudah kerjain cleaning headlamp. Jadi gue jual mobil bekas, lampu gue paling bersih pokoknya. Dibanding showroom-showroom lain. Iya dong. Kan tahun 2002 berarti itu ya? Iya 2002. Jadi bisa utak-atik sendiri kan. Terus mulai teman-teman showroom ikut. Ya kita komersialin akhirnya. Sudah jalan, mulai ke telinga, belum ada modifikasi Wan, masih cuman kerja senang-senangan aja, kerja hobi ya, masih cuci lampu gitu, terus dapat gua serbuk Intan itu. Serbuk Intan? Poles kaca baret. Oh oke. Berarti ya itu udah dari 2002 ya kok poles kaca baret itu ya? Ya sebenarnya Yong Motor itu terkenalnya dulu bukan modifikasi lampu. Apa tuh? Kaca baret itu? Kaca baret. Karena masih tidak ada orang kerja, kita udah kerja. Itu apa sih namanya? Serbuk Intan. Iya, serium itu ya. Serium oksid. Cuman sekarang yang banyak beredar kan yang palsu. Bukan yang tambah licin, tambah baret dia. Oh gitu. Gimana kalau tahu deh batu bata ditumbuk. Lu kasih lu jual mahal nggak tahu. Bagaimana caranya ya? Saking gue punya supplier, emang dari zaman dulu udah terpercaya. Dan gue nggak mungkin geser karena itu barang susah didapat. Sejarah ya juga ya. Jadi dia mau ngomong mahal ya udah gue tetap beli pasti. Nggak mungkin mau gue pernah dari zaman di Lampung berarti ya? Dari zaman Lampung. Sampai sekarang. Wow. Salah satu pabrik kaca soalnya. Jadi yang gue pakai itu adalah limbahnya, Man. Bukan biangnya. Ini nggak apa-apa di omongin di sini, nggak apa-apa. Oke. Karena biangnya terlalu tajam katanya. Oke. Kalau nggak bener pakai mesin bisa scrap banyak. Jadi gue dikasih tuh limbah yang sudah dipakai sekitar 1 minggu. Itu aja gue pakai masih tajam banget. Masih bagus ya? Masih bagus banget. Nah keluarlah sekarang kalau lu cek di marketplace kan, wah serium. Ya gue pernah sih beli. Gue pikir ada yang jual lebih murah. Namanya kita orang Indonesia. Coba beli jadi bangke lu. Jelek ya? Lengket, ada yang lengket, ada yang tambah baret. Apalagi kalau mobil Eropa tuh, kacanya sensitif. Nah kalau kaca yang udah mutih gara-gara sering kena HF? Bisa. Pokoknya semasi kaca tuh belum beliur. Kalau beliur tuh apa ya? Beliur tuh kayak HF tapi yang lebih keras kayak kulit jeruk.
Oh. Pernah dong lu lihat permukaan yang kayak kulit jeruk? Berarti itu yang bukan kaca film. Hmm. Itu permukaan dia Yang yang pelangi itu UV-nya. juga bisa? Kalau pelangi gampang banget Gampang pasti. banget ya. Itu tahapan dia tuh kalau HF ngerusak, jadi pelangi dulu, Pelangi dulu. baru putih kabut, Mm-mm. baru beliur. Beliau. Oke. Pelangi itu paling gampang, kelihatannya aja yang baret parah, padahal pelangi doang. Itu kalau pakai serium, pakai pet yang hard, 10 menit hilang tuh. 10 menit hilang ya. Mungkin yang salon nggak bisa, lu 10 menit hilang, Oke. asal bener. Berarti nanti AutoNetCare mesti belajar. Bisa. Karena kita kalau misalkan udah ketemu yang apa namanya? Enggak, pelangi masih oke. Yang Putih. udah mutih itu kita nggak mau kerjain. Gampang kok. Kita balikin aja mobilnya. Itu juga dipoles pakai yang hard, kira-kira diangkat 0,2 micron. Karena sering kali ya orang tuh saking sayangnya sama mobil, makin sering dibawa ke detailing, Bener. lah malah makin hancur. Bener. Maksudnya Dateng- semua kan mau dirawat sama dia, tapi mungkin sang detailing kurang edukasi juga ke sang konsumen dan kurang produk knowledge atau secara aplikasi. Sebenarnya biasanya pengen obat-obat cepet sih. iya obat-obat tuh bener, tapi dengan catatan pengaplikasiannya bener. Maksudnya step demi step. Ya, pemakaian HF ya karena basicku ada juga salon dulu ya. Ya kalau pakai HF Kalau kita yang nggak pakai bener, HF, ya bener kok asal campurannya bener. Tapi kan yang sekarang yang dijual mau instan cepet. Ya sehari pokoknya. jadi ya. Hmm. Oke, kembali lagi ke Young Motor. Ini jadi ngomongin poles nih. Oke. Yang motor. Sampai mana tadi, Man? Tadi kan dari jual beli mobil, Oh, jual jadi beli mobil, poles, ya. jadi mobil paling kinclong lampunya. Oke, terus teman-teman gitu toh, terus mulai kerja kaca, mulai komersil kaca juga sekarang. Kok mobil, gue dulu jual beli mobil itu spesialis mobil tua. Mobil Sedan tua? terutama. Berarti tahun berapaan tuh? Sedan kayak dulu yang lagi booming ya Vios, Great Corolla, Honda Cielo, itu seinget gue. Oh, itu gue itu bawa nggak masuk mobil Lampung tua banyak dong. banget. Nggak mobil tua dong kalau 2002. Cielo kan paling 97. Iya, maksudnya yang itu yang favorit Bekas, banget. nah. Jadi gue spesialisnya main ke sedan itu lagi. Jadi enak banget. Sekarang Integra mainnya ya. Tegang. Iya. Nanti kita bahas deh mobilnya deh. Dari itu pokoknya singkat cerita ya kerja kaca mulai gitu, terus mulai gue dapat main. Saudara kayak temen main ke Lampung. Dia lihat gue kerja itu udah jalan ya. Zaman dulu udah dapat kerja sama PT Jarum Group, PT Sugar Group, Buat itu kaca. perawatan kaca sama lampunya untuk mobil operasional dia. Oh, oke. Sekian ratus lu bayangkan. Ya, setahun tuh nggak habis on, muter terus. Pasti. Tapi ya Banyak mobil. capeknya tuh nggak ada duitnya lah ya. Terus kita mulai rame, akhirnya lepas yang PT dilepas. Terima end user aja lebih enak pasti kan. Nggak rewel. Kalau itu kan memang kita harus ke sana. Jadi rutin dah pokoknya. Belum keputar abis yang ini sudah mulai kotor karena masuk lumpur di orang. Oh iya. Capek bener waktu kerja yang itu karena rutenya mungkin parah sih. Jadi mereka tuh zaman dulu ya, gua poles kaca cuci lampu paket tuh 400.000. 400.000. Iya. Bentar kok, ini azan dulu. Kita break dulu bentar ya. Oke. Tadi sampai 400.000 ya. 400.000 ya. 400.000 tuh zaman dulu mahal dong 2002 ya. Oke lah. Oke lah, satu mobil 400.000. Enggak, Dua mobil harga udah 800. normalnya tuh 300 dulu masih. 300. cuci lampu, 400 poles kaca karena poles kaca lebih resiko dulu gitu. Tapi diambil paket 400 sudah cuci lampu poles kaca. Oh. Cuman quantity, memang quantity tapi ya itulah capek. Selalu parah, musuhnya terlalu parah sih. Jadi selesai kontrak ya diselesaiin jadi udah kerja yang biasa. Terus mulai itu temen gue datang tuh lihat, nah dia minta ajak buka di Surabaya dulu. Oh, awalnya diajak temen berarti ya. Jadi ya udah kita ke Surabaya lihat tempat. Dulu tuh tempat tuh di depan bengkel yang sekarang di pinggir jalan kecil. Di sungai berarti. Ya di sungai. Enggak lah. Bukan sungai depan. Dulu ada sungai juga kan depan. Oh, ada sungainya? Ada. Oke. Jadi ruko depan pinggir udah seberang Bilka deh kalau orang Surabaya tahu pasti. Seberang Bilka kapasitas parkir 4 mobil lah. Temennya siapa tuh? Firman di Lombok sih sekarang dia. Oh. Sekarang dia jadi tukang kebun. Bukan. Berarti udah nggak jadi part dari yang motor Berkebun. lagi? Bukan tukang kebun. Enggak. Dia berkebun, udah sukses. Terus kerjain di Surabaya ramenya ya untuk
baru masuk tuh sudah ada konsumen gitu loh, walaupun Senin Kamis, karena zaman dulu konsumen target gue sih sehari satu aja udah syukur, tapi 2 hari satu udah seneng. Berarti ketika lu pindah ke Surabaya yang di Lampung tutup semua? Buka, Apa gimana? Tetap buka. Buka, jadi dikasih ke orang tua mertua gue, dikelola, cuman mungkin nggak fokus atau gimana, ya lama-lama karena banyak pesaing dah yang buka-buka, ya mulai ke ilmu-ilmu itu ya. Dulu yang anak-anak buah gue yang Lampung pada keluar buka sendiri karena nggak ada yang ngurus ya, karena kan bolak-balik gitu, mungkin banyak di Surabaya, jadi mulai goyang yang Lampung, terus dikasih ke temen gue, akhirnya take over. Yang Surabaya gue sama bini gue pindah, tetap Surabaya, jadi benar-benar pindah merantau Surabaya itu 2007-2008. Gimana tuh rasanya pindah, hijrah dengan meninggalkan yang di Lampung, sekeluarga lagi kan? Ini yang gua rasain juga di Klaten, ya kan? Cuma kalau bedanya gua kalau di Klaten gak ada kerjaan, nunggu panggilan ke Jakarta. Jadi di Klaten itu biasanya kontennya ya nggak sebanyak di Jakarta ya Mas. Ya, gimana rasanya tuh? Ya untuk awal-awal sih ya percaya aja, pokoknya kerjaan kita nih kan kerjaan yang unik, yang aneh, dan nggak, kompetitor masih sedikit, bukan malahan nggak ada, mungkin jarang banget deh ya. Jadi mulai kita cari buat sistem marketing atau apa, pameran zaman dulu tuh masih apa ya, ke mall-mall gitu ya? Ya mall atau pameran otomotif, Jarum Black, atau event lokal yang otomotif kita masukin. Jadi kita pameran yang ngelihat kita pameran, ini apa nih, kayak loak, cuman pajang lampu-lampu sebelum sesudah. Jadi dikotorin setengah kan, bukan kotor, memang kotor, kita bersihin setengah, bersihnya masih yang sebelahnya masih kotor. Kaca baret juga, jadi memang kaca baret asli kita minta dari mobil, kita poles setengah bening, setengah baret. Tapi kalau orang yang lihat kan maksudnya apa gitu loh. Kalau zaman dulu ya nggak dijelasin, nggak tahu orang ini kayak loak gitu loh, kesannya kayak loak pajang-pajang gini doang, barang bekas gitu. Ya kita sebar brosur, mulai pengenalan ke bengkel-bengkel, ke variasi. Jadi dulu target gua tuh marketing gua sesama bengkel. Jadi bukan langsung end user. Jadi kita ibaratnya kita kerjasama sama semua bengkel yang di Surabaya ibaratnya gitu. Kan pasti masa tiap hari nggak mereka kasih kita order sih. Benar. Kita kasih fee sih memang waktu itu. Jadi ya pasti dong. Capek dulu di awal pasti. Tapi secara tidak langsung kan mereka lama-lama ya mereka direct deh, konsumen langsung dikasih nomor kontak person kita. Mereka nggak perlu lagi, dia bilang ya udah, mereka maksudnya benar-benar pure bantu kita juga. Terus ya kita juga buat komisi juga tetap kasih dia sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang mulai ke belakang mereka nggak mau ngambil lagi udah. Karena mereka anggap tidak melalui mereka gitu. Itu kalau yang dulu yang di awal poles kaca cuci lampu. Nah mulai 2009-2010 itu mulai ada komunitas ya kayak Laskar Sinar gini. Ada teman-teman gua dulu main anak komunitas yang suka lampuan, tapi belum ada produk aftermarket. Masih kita harus ambil dari kayak Harrier, terus Odyssey. Diambil gitu? Iya, perangkatnya kita beli ex Singapura atau yang cari yang pecah-pecah di sini. Itu dicangkok, masuk ke jazz, masuk ke mobil-mobil zaman dulu gitu dah, yang gaul-gaul, mau anak-anak gaul. Jadi proyektor, serutnya, covernya tuh buat, masih dari pipa Palaron, dari apa buat. Angelnya masih nekuk. Terus mulai kita cari hunting, terus mulai produk aftermarket yang cana-cana masuk, ya udah. Mulai udah booming modifikasi untuk lampu. Dulu kalau nggak salah terkenalnya gara-gara Satria FU ya? Kalau untuk motor? Kalau nggak salah, oh yang motor dulu yang ini kan, yang Satria FU kan? Ya, partnya yang plug and play begitu zaman dulu. Terang. Terus kalau yang mobil mulai dari, ya dulu produk yang dulu sih bagus ya, sempat bagus banget produk awal. Dibanding standar jauh banget. Zaman HID masih mahal kan? Iya. Itu sudah ada paket. Kalau ganti HID, mikanya meleleh. Iya nggak? Pernah ngalamin nggak? Iya. Dulu zaman-zaman masih main rental tuh ganti HID meleleh. Pokoknya putih keren, dianggap mau dia terang mau nggak terang urusan belakang pokoknya. Dan belum kenal cut off?
Nggak ada. Waduh, silau Nggak banget tuh zaman ada. dulu tuh kalau udah pakai itu. Wih, pokoknya lu kalau bisa nyilaukan orang sesilau-silaunya zaman itu. Pamer. Karena pamer lu bisa mampu beli HD. Bohlamnya biru-biru, ya kan? Ungu. Ungu ya. Fungsinya apa kali ya? Kalau dipikir-pikir ya. Tetap aja Sekarang dipakai. ada tren baru nih. Tahu nggak lo? Oh, Yang lampu rem jadi putih ke belakang, bikin silau tuh. haram di Yong motor tuh haram, nggak bakal gua terima. Gak Dia bakal minta ya. boklam sen aja putih, nggak mau gua. Untuk apa gua bilang? Nggak ada gunanya, malah buat orang berantem. Bahkan sen super bright mau pasang di stop lamp, gue lihat sekarang kalau dia kayak ribbon, gue nggak kasih sebenarnya. Kenapa? Silau banget. Emang silau itu yang super bright? Silau karena kan reflektornya Putih. reflektornya gede banget. Terus boklam itu pas di mata lu kalau naik motor deh. Itu ada beberapa konsumen nih, Gue real, belum pernah kena sih. real cerita. Jadi dia bukan satu ya, ada dua udah yang ngadu. Jadi minta balikin standar karena berantem. Lu dalam posisi nyetir malam, kita kan nggak sadar lah, ngesen kiri kan. Yang di belakang pemotor, temperamen tinggi, silau, lu diketok maksudnya baik sih. Dok gitu. Sennya. Tapi lu nangkepnya dari dalam kalau lagi lu nggak enak hati, Iya. ngapain diketok-ketok mobil gua? Kalau gue pernah lebih lucu lagi. Gue lagi nyetir, kaca gue kotor. Lu Gue semprot kan. Kena dong. Uset, dicegat gue sama itu driver ojek online. Oh iya. Kenapa? Kena gue kesiram. Lah mana gue sadar ya kan. Jadi gue sekarang kalau nyiram gue lihat dulu kanan kiri. Iya. Ada orang apa kagak? Iya, itu kan nggak sadar ternyerot ke sana. Kalau posisi diem, kalau jalan mah bodo amat ya. Lah ini lagi jalan. Lu jalan? Lagi jalan. Cari-cari. Dekat rumah lagi. Ya kan? Mana gue sadar. Set. Nggak udah bersih. Dicegat gue. Ada apaan nih ya? Kena Oh, air. Gue kena air. Lah, mana gue sadar kan? Ya, namanya Oke. orang. Nah terus gimana tuh kok? Itu kan kita tahu pindah ke Surabaya, bikin toko sampai akhirnya berkembang. Nah, gimana prosesnya? Terus kok tiba-tiba bisa punya rekanan banyak? Itu mulai dari tahun berapa tuh bikin sistem afiliator ya? Apa sih? Bukan ya? Sistem apa ya? Apa ya ngomongnya? Kan Saya- lu nggak mau dibilang cabang, ya kan? Sistem ya gue anggap cuman kayak sekolah sih Wan, masih Sekolah. guanya. Jadi ibaratnya orang cocok sama ilmu gua, mereka mau belajar ya silakan itu doang yang gua pegang. Jadi gua nggak minta royalti, nggak minta aneh-aneh. Jadi lu mau pakai barang gua silakan, lu mau ikut gaya gua silakan. Ibaratnya lu lulus, lu mau bawa ilmu lu kemana gitu loh. Lu mau pakai boleh, lu mau kembangin lagi silakan kan. Ya gue seperti itu sih. Tapi lu tetap ini kan, maksudnya buat sekolahnya ada biayanya kan? Kalau sekolah ada biaya. Jadi biayanya itu ya dari dulu dari murah sih dulu. Karena nggak dapat apa-apa, ilmunya cuman kaca lampu kan. Ibaratnya ya dulu gue kaget kok. Jadi ada orang Medan, ada orang zaman dulu tuh masih zaman main Facebook deh. Orang Sekarang juga masih main Facebook kok. dulu baru-baru belum ada Instagram. Tahun berapa tuh? Pet. Ya Pet. Sebelum Pet. Pet. Gue zaman Friendster aja gue sempat kok. Friendster. Itu masih kecil. Masih kecil gua. Zaman dulu. Ya anggap Facebook deh. Jadi orang Manado. Dulu ini email lu pakai ini ya? yomin@plaza.com bukan? Jadi dari Facebook orang DM ya. Dulu bisa DM nggak ya? Facebook bisa di bawah gitu yang kayak komputer, Udah, ya pokoknya kan? dari itu dia mau belajar. Bingung kan kita? Dia mau kerja lampu, kayaknya menarik. Di kotanya banyak yang kuning-kuning kotor. Di sini orang pada ganti baru. Kita bilang survei aja. Mereka ya datang tuh semua dulu, zaman dulu ya. Zaman dulu dari 50 juta. Ini gue open aja 50 juta, tapi cuma dapat ilmu doang. Terus naik ke 75, udah mulai dapat alat. Terus 100 sudah dapat alat semua obat-obatan. Sampai sekarang 300. 300, tapi sekarang udah karena apa? Sebenarnya pada intinya sama aja sih kayak waktu zaman gua 50 tuh. Jadi kalau 50 kan benar-benar gua untuk gua dulu, ibaratnya gitu. Kalau sekarang yang paket gua cuma satu, emang 300 tuh
lu dapat barang jualan yang benar-benar barang eksklusif dari Young Motor sama kolaborasi gua. Terus barang jasa, alat-alat jasanya, kerja jasanya itu dapat semua yang bisa cover. Kalau lu pinter 200 mobil pasti tercover. Jadi ini sebenarnya kalau yang gue lihat ya, ini kayak lu kayak main dealer atau distributor buat satu produk yang eksklusif. Misalkan gue punya produk ini, gue distributornya yang ngambil. Tapi lu juga jual biaya buat ininya, buat pelatihannya. Ya nggak sih? Ya kalau cari keuntungan pasti ada keuntungan. Tapi gue ndak yang kalau lu udah ikut grup gue, lu pasti tahu kok. Oh ternyata ini fungsinya, ini bisa balikin uang segini. Tinggal dari lu nya aja. Dan ketika lu punya ya pembeli itu lu branding bahwa dia adalah Young Motor. Iya. Bahwa benar-benar dia itu kayak rekanan resmi gue gitu loh. Dia udah yang berhak jalanin barang-barang yang kita nggak ada di pasaran gitu. Oke. Dan lu branding Young Motor ya. Soalnya kan biasanya brandingnya kan oke nih mereknya apa Hyperion, ini mereknya Ostram, ini mereknya ini. Lu beda sendiri ya. Jadi lu bawa nama Young Motornya. Young Motor. Jadi mereka kan mungkin ya lumayan ya Young Motor mulai ditahu orang. Jadi ke setiap kota itu mereka bawa kayak namanya ya. Umpama kayak lu nanti di selatan ya. Jakarta Selatan lu mungkin namanya itu SPD Jakarta. Ya. Ya SPD Jakarta, tapi kalau nama orang yang mau cari lampu Young Motor Jaksel, misalnya gitu dibuat kata kuncinya deh. Keywordnya ya? Ya keywordnya aja biar gampang. Jadi kayak yang Tegal, Young Motor Tegal, padahal dia itu Tegal Auto Garage namanya. Cuman keywordnya biar gampang. Karena kalau dia mau timbulin nama dia mungkin menurut mereka kan susah, siapa sih? Kalau Young Motor kan gampang, jadi lo ketik di Google ya Young Motor kota mana biasa keluar Ya. Dan kita ada webnya sekarang, lu masuk web gua www.youngmotor.com, jadi lu bisa ditahu posisi lu terdekat sama cabang mana, tinggal klik diarahin. I see. Itu dapat sistem kayak gitu dari mana kok awal inspirasinya? Dari temen-temen. Oh kalau sistem yang gua buat sebenarnya gua intinya kan gua cuman pengen cari temen sih. Kita perantauan, kita pengen cari teman, gimana cara cari teman? Ya cari teman pasti kan kalau teman tuh maunya itu kan kita orang yang kayak Cengli ya, nggak manfaatin orang. Ya mungkin itu yang gue jalanin, gue lakuin belasan tahun, ya itu teman gue banyak ya rekanan gue gitu sistemnya. Secara tidak langsung terbuatlah satu sistem itu Wan. Dan kita saling jaga. Kita di grup segitu besar Wan, tidak pernah sampai ada ribut besar. Kalau senggolan kecil-kecil ya, oke lah wajar. Tapi kalau sampai ribut, pecah, insya Allah belum ada. Masih solid kita. Jadi kita mau gathering setiap tahun itu tinggal undang, mereka datang. Dan antusias banget. Dan ya lu udah dari mana-mana loh. Ya lu udah 2 kali lo ikut gua. 2 kali, yang di Jakarta sama di sini ya. Itu tidak ada maksudnya harus yang gembar-gembar enggak lo. Tinggal di grup aja, kita nanti bulan ini gini ya. Di follow up sudah. Mantep sih. Emang top sih, persaudaranya Young Motor satu Indonesia sih luar biasa. Ya itu yang dilihat orang mungkin. Ya orang lihat kok bisa solid gitu. Terus mereka ya banyak sih orang yang dari dunia otomotif yang di bidang lain ya selain lampu tanya. Dia secara personal tanya gua atau minta meeting gua. Lu buat sistem gimana sih? Gua bilang kok jalan apa adanya. Yang penting kekeluargaan. Terus MOU. Nggak ada MOU? Nggak ada. Kalau nanti ada yang berkhianat, keluar sendiri? Belum ada sih sampai sini. Alhamdulillah ya. Belum ada. Belum. Biasa kalau sudah ada yang itu ya di grup kita kan banyak kubu nih, saling celetuk biasa. Nanti mulai perbaiki diri sendiri. Belum ada sampai yang benar-benar berkhianat atau gimana. Nggak ada. Belum ada yang sampai dikeluarin, di-kick, belum ada ya. Semoga belum sampai nggak ada lah. Taunya lu yang di-kick gitu. Oke, ini menarik sih. Jadi ternyata kalau kita pikir-pikir ya, bikin bisnis itu bukan kita bersaing dengan kompetitor. Justru kita membuat network, membuat teman sebanyak-banyaknya sehingga Young tuh bisa sampai seperti ini. Iya nggak sih? Kompetitor ya. Gue tidak pernah merasa ada kompetitor, walaupun ada persamaan barang. Sekarang kan China lu apa yang booming? Bikin aja kopi orang gitu. Indonesianya sih yang gatel. China dapat kesempatan. Jadi ini kita boomingin nih satu sebutan aja.
ya tren. Mini Proji gitu Ya mini misalnya. Proji. Umpama lu ini 3 bulan lagi udah berjamur tuh. Gue merasa tidak pernah ada kompetitor. Jadi gue tuh ngerasa ibaratnya barang kita sama, ya barang kita sekarang yang masuk Indonesia ini kurang lebih bagus semua kawan. Nggak kayak zaman dulu hancur-hancuran. Iya. Sekarang udah rata-rata bagus semua. Tinggal gimana lu edukasinya ke konsumen lu. After sale sebenarnya yang lu jaga. Sama instalasi. Sekarang yang diadu tuh instalasi kerapian yang diadu. Karena barang kurang lebih brand A, brand B, brand C 11 12. Tinggal lu jaga konsumen lu sama instalasi lu. Itu menurut gua sekarang yang harus dilakuin. Oke. Percuma lu mau gembar-gembor, promosi gila-gilaan. Kalau lu instalasi lu nol, lunas Bubar Bubar. langsung. Ini cemilannya bukan sate ya? Gak tahu ya? Oh itu gue sama Mas Rian Mahendra lagi podcast, gue ngabisin sate. Iya, Sekarang pisang goreng. Tapi pisang gorengnya enak nih. Oke, by the way, tadi kan kompetitor ya? Berarti kompetitor juga tetap ada dong berarti ya? Ada sebenarnya. Tapi Cuman gua rangkul. dirangkul ya? Bahkan kayak lu punya produk sendiri, Hyperion, ya kan? Karena kan tidak semua orang mau pakai produk gua mungkin. Benar. Jadi mereka yang mau pakai barang-barang kompetitor di luar gua, nggak apa-apa. Gua terima pemasangan atau apa, atau mereka mau masuk ke grup gua. Karena kan grup gua banyak segmennya mungkin ya. Kayak Surabaya mungkin ada yang medium low, sorry ngomong, terus medium high, premium. Setiap produk Kebagi tuh semua. ada levelnya masing-masing. Kebagi semua. Jadi tinggal kita toko, bengkel gimana cara baginya. Lu mau pakai produk mana? Lu edukasinya ke konsumen gimana? Gue intinya lu jangan pernah mau bohongin konsumen lu deh. Benar. Lu selamat sama dia sekali, tapi begitu kena lu habis pokoknya intinya. Lu kasih edukasi yang benar-benar edukasi. Itu pesan gue sih yang selama gue jalanin belasan tahun ya. Makanya kenapa gue bisa bilang repeat order gue lebih banyak daripada yang baru datang. Karena kepercayaan itu nomor satu kan. Oke. Jadi orang udah puas, orang walaupun memang gue terkenal mahal, iya mungkin ya di mata orang yang belum kenal gue mahal banget di sana. Iya bener, karena lu bayar sekali, garansi gue bener-bener garansi yang nggak perlu lu keluarin duit. Semua gue ganti dalam waktu perjanjian gue yang umpama setahun, kadang-kadang bisa lebih. Nggak masalah buat gue. Yang penting kepuasan konsumen gue puas. Yang bagus ya, yang penting ya. Oke. Ya sih, so far emang bagus banget. Lu mulai booming itu yang motor tuh kira-kira tahun berapa tuh? Kok jadi om? 2015. 15? Kurang lebih. 2015 ya? 2015 ya. Oke. Terus semenjak booming itu, apa yang... Ya cabang. Orang sekolah di gua lebih banyak. Gua ngaturnya lebih pusing. Mulai kenal lu orang kan, tambah lagi kena lu orang booming lagi tuh. Jadi ya orang bilang ya seketika meroket. Ya mungkin dia orang lihat satu sisi iya, tapi kan memang ada prosesnya panjang ya. Darah-darah di belakangnya kan. Pameran ya gabung sama NMAA, IMX, pameran ke Jepang. Sampai ke Jepang? Pameran ke Jepang kan. Terus bawa produk kita kenalin di situ. Banyak deh. Ya dari itu sih mungkin ya orang yang tahu mulai percaya gitu loh. Benar-benar kita ini bawa nama Indonesia mungkin ke kiprah internasional. Ya kita tunjukin hasil kerja kita dan barang kita tuh bisa diadu lah sama orang luar. Oke. Memang ya Keren banget sih, inspiratif banget nih. Ya mungkin dari yang gua sendiri lihat ya, kalau waktu pameran kayak kita ke Bangkok, Malaysia, lihat pameran otomotif ya, termasuk Amerika ya, kerap ngomong. SEMA yang terakhir kita 2019, itu gua lihat yang buatan satu brand terkenal di sana, itu cara dia masang kerapiannya kayak gua 2013. Sejauh itu ya? Ya. Dan itu baru ngetren di sana. Makanya biasanya kan yang luar itu lebih dulu dibanding kita, ini malah kebalik ya. Gue bisa ngomong kalau kita lebih maju rasanya. Dari sistem inovasi kita ya. Mereka masih pakai part yang plug and play, yang bawaan cuman ring lah, cuman yang mereka ngemal PCB. Kalau kita kan benar-benar total custom ya. Rubah bentuk,
Jadi cuman cangkang aja isi udah sang konsumen bebas milih. Nah, ibaratnya kita buat semasi kita sudah buat, kita buat. Kalau mereka mungkin kan cuman bentuk asli masih cuman ditambah ornamen lampu atau apa gitu. Dan harga mereka kita pernah tanya sama teman kita yang di West Coast, mereka custom itu ya yang ibaratnya kayak di Indo ya. Di Indo mungkin lo bayar gua sekitar 20 juta udah jadi deh. Lo tahu di sana bro? $5.000. 20.000. Ah. Udah dapat mobil dong kalau 20.000 mah. Tapi memang kan kelasnya West Coast mungkin artis atau apa ya. Iya. Jadi mereka ada marketing atau apa ya, tapi paling murah pun 7.000 setahu gua. Paling murah 7.000. Lu Karena nggak bikin kita cabang di West Coast sana gitu? Udah penawaran nanti dari ini kalau si siapa namanya? Siapa namanya? Musa. Oh, Musa. Bro Musa kalau nonton nanti kita buka Young Motor LE. Harga sama kayak Jakarta. Wow. Ketar-ketir langsung. Kemurahan. Pasti. Nanti Nah, kita terus lu rencana ke depan tuh pengen seperti apa sih? ya ke depan nggak terlalu yang bagaimana lah man. Jadi yang ya tetep Apa pengen kayak gua tinggal di desa gitu? Bener. iya, gua Balik mau, Lombok. Mau pensiun dini, gue pengen tinggal di gunung. Di Lombok berarti, Rinjani. Belum tahu. Gue udah bilang bini gue pensiun dini nanti, tapi sistem udah tak buat ya. Jadi walaupun kita ibarat tinggal di gunung ya high tech lah, lu mau konsul masih bisa, mungkin nanti teknologi video call mungkin bisa ngeraba dah ya. Iya benar. Iya. Sekarang kan masih video call biasa, mungkin Metaverse. nanti udah bisa sentuh lu kali ya jauh. Walaupun terasa sakit. Tapi ya gua ya kalau dilihat beberapa tahun lalu gitu ya, 10 tahun lalu deh kayaknya video call itu sesuatu yang luar biasa banget. Sekarang udah kayak biasa aja gitu kita. Biasa. BBM itu udah canggih banget dulu ya. Iya. Wah. Zaman transisi dari Nokia ke BB. Lu pakai BB keren bener, punya trackball. Keren banget asli. Keren banget. Bisa chat Parah. instan toh. Iya. Itu Kerennya berapa sih orang? Pol itu. Dulu iPhone belum ngetop. iPhone kalah sama BB dulu. Iya dulu. Wah sekarang BB hilang. Android gara-garanya. Android. Oke kok. Ada lagi kok mungkin yang disampaikan. Ya buat khususnya pekerja-pekerja lampu di Indonesia yang nonton ini, ya kalian harus tetap inovasi. Jangan pernah merasa bersaing atau pernah merasa tersaingin. Tetap berkarya untuk memajukan otomotif di Indonesia, khususnya lampu lah intinya. Jadi kalian tuh harus tetap mengedukasi produk-produk yang kalian pakai, terutama ke konsumen. Jadi harus bisa jelasin apa yang kalian jual, apa yang kalian pasang, dan keburukannya apa harus ngomong, kebaikannya apa harus ngomong jelas deh. Karena sekarang zamannya digital, semua transparan, semua gampang dicari kok. Informasi itu jangan terlalu ngecap boleh sedikit-dikit. Tapi jangan terlalu ngecap yang selangit ini paling bagus ya, percuma deh, konsumen udah pinter sekarang. Benar. Intinya begitu deh. Pokoknya Tapi yang gua dapat banyak dari Koyong ini hari ini tuh bikin networking sebanyak mungkin ya. Jangan Cari jaringan. menganggap kompetitor, Iya, cari bener. teman yang banyak. lu networking tuh lu anggap cari temen aja deh. Dan ternyata Jangan- sistem itu bisa bikin sendiri. Iya bener. Dari yang udah ada. Secara tidak langsung. Dan ya itu berjalan gitu loh. Kita kadang-kadang bisnis tuh mikirin sistem gimana bikin. Itu terlalu mumet. Lu dari baru bentuk sudah pikirin sistem, itu bikin stuck kayaknya. Ya, gue emang begitu. Karena kalau nggak bikin sistem, gue nggak bisa tinggal di Klaten. Ya itu sih, itu luar biasa banget. Gue dapat banyak banget hari ini ilmu dari Koyong. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga teman-teman yang di sini juga bisa mengambil ilmunya dan usahanya bisa melejit seperti yang motor, bisa maju bersama. Maju bersama, Maju bersama. Semua se-Indonesia maju kalau gue. Ya, no one left behind ya. Nggak ada Kalau yang ada yang ketinggalan, kita tanya. Ditarik malah kalau gue. Ditarik. Diseret. Disyaratnya gimana dah? Ya dikasih barang, ikut. Dibuat rame. Dibuat Kita rame. bantu ramein dia rame-rame biasa gitu. Luar Itu biasa. networking gue. Luar biasa. Ya udah, itu aja mungkin. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagramnya, YouTube-nya Young Motor, bisa dicek deskripsi di bawah ya.
Yang upload tolong ya, awas lah sampai nggak dikasih lah. Kemarin PO Haryanto lupa soalnya. Oh, Iya. awas ya. Gue juga nggak ngecek soalnya kan. Iya, kan panjang mungkin kan mau ngecek video biasa telat. Iya, ya wes. Sampai jumpa di vlog berikutnya, Srida Hanif. Next kita wawancara siapa ya yang bisa menginspirasi teman-teman? Yang pasti tempatnya harus beda lagi, Wan. Harus beda lagi. Oke, bye-bye. Oke, bye. Thank you.